mengajak rombongan BKM Tuna Sejahtera beserta Paskel dan kami media warga dari tim Asabri Kelurahan Gedog Kecamatan Sanetan Kota Blitar di sentra pertanian ramah lingkungan depan hidroponik jamur dan ikan di SPMA, SPP dan APP Negeri Malang. Terima kasih. Ya bebas berarti gini dong Mbak? Gitu. Harus itu. Eling-eling budal ranggo bojo mulih ya aja nggawa. Berangkul bareng gak diseneni. Kok macet? Iya tidak. Kalau di sana yang gurih ya. Ngendangi Pak Andi nggawa sak bis. Nah, udah nggih. Istimewa ya. Rencanane nganu Pak, ket tahun kemarin sik gagal. Lah nggih. Wis dituruti kan mendang, enten benjing alian gen. Oh, tinggi kuwi to gelas akuane. Jenengan nama logo niku
warung Mas. Tukang banyu, Pak. Tukang Blitar ke tanahnya. Tukang adem banyu. Jadi Joko Jaya, Joko Tirto. Saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini nanti ada manfaat yang bisa diambil untuk dikembangkan di wilayahnya masing-masing. Jadi di tempat kami sini, kami yang pengelola dari Ikatan Alumni SPB SPMA Negeri Malang yang dalam hal ini diwakili oleh tim Hidrofarm namanya yang mengelola tempat ini namanya tim Hidrofarm, memberikan pendidikan ataupun tutorial ke siapa saja yang hadir, baik itu anak-anak PAUD, TK, SD, mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin belajar tentang cocok tanam khususnya untuk petani kota atau yang kalau di sini biasa disebut sebagai urban farming. Mungkin kalau di tempat kita lebih dikenal di tingkat kelurahan itu menjadi kelurahan nursery karena memang agak berbeda dengan yang bertani di pedesaan. Nah, untuk bertani di kota karena dengan lahan yang terbatas, dulu itu muncul yang istilahnya hidroponik ya. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu tentang istilah hidroponik. Namun di sini karena di tempat kami ini lebih mengutamakan ke hal yang sifatnya organik, jadi lebih sehat, maka untuk hidroponiknya tidak dipelajari, hanya kalau memang sebatas pengetahuan ada juga, hanya contohnya untuk hidroponiknya tidak ada, yang ada itu hanya hidroganik. Perbedaan hidroponik dengan hidroganik, kalau hidroponik itu keseluruhan kebutuhan nutrisi dari tanaman itu murni dari pupuk yang ditaruh di air, sehingga pupuknya itu pasti berupa pupuk buatan kimia. Nah ini kadang rancunya istilah ya, kalau dulu sebenarnya istilah itu pupuk itu hanya pupuk kimia, kemudian berubah menjadi pupuk buatan. Kemudian untuk memperhalus istilah itu sekarang dibilangnya menjadi nutrisi katanya gitu. Padahal itu tetap bahan kimia untuk media tanamnya. Sementara untuk airnya air bersih bisa, air dari kolam pun bisa, seperti contoh yang ada di depan itu menggunakan air kolam. Jadi air yang tertampung di kolam itu pun ikannya itu tidak terpengaruh dengan bahan kimia, jadi ikannya tetap hidup sehat, tanamannya juga. Nah, kalau kita misalkan mau menanam jeruk, jambu atau apokat atau apa saja tanaman, kita tidak punya biji, hanya tahu, apalagi kalau di tepi-tepi jalan kadang tanaman yang timbun dibuang begitu saja, daripada buang lebih baik kita tanam kalau kita bisa ya. Jadi tentu harus ada penambahan menggunakan obat perangsang ini. Ini saya buat sebenarnya di toko ada, cuma bedanya kalau di toko itu ada campuran pestisidanya, ada campuran racunnya, sehingga untuk penggunaannya itu sangat perlu hati. Kalau ini tidak beracun, bahkan terminum pun juga nggak apa-apa, sama dengan ini. itu kelebihannya tuh. Ini artinya kalau yang biasanya ibu-ibu mau menggunakan tuh biarpun belepotan atau bapak-bapak tangan belepotan kena ini, mau merokok, mau makan, tidak jadi masalah karena memang tidak beracun. Kita ambil batang semacam cabang ya, cabang kayak gini misalnya, kita cari yang di bawahnya itu, ambil yang dekat cabang ini, yang ini agak dekatkan gini ya. Kita ambil mungkin hanya sekitar 25 cm aja sudah cukup, jadi cuman segini sudah cukup. Kemudian yang ini dibersihkan, dihilangkan, tidak ada daunnya tidak masalah. Yang penting ini diusahakan tanamannya sehat, artinya tidak ada cendawan atau penyakit yang ada. Kemudian karena akar itu nanti tumbuhnya di sini,
di cabang ini tumbuhnya, kemudian ini dikerat supaya apa? Untuk mempermudah pertumbuhan akar. Nah, setelah begini cairan ini sebanyak 10 cc, kalau ini 100 cc ya, 10 cc itu bisa dicairkan 1 liter air. Jadi kalau segini ini 10 liter air jadinya. 10 cc itu dicairkan menjadi 1 liter air, 1 liter ya. Kemudian dari 1 liter itu ambil secukupnya, ambil gelas atau apa, ini direndam setinggi sekira. Kalau misalnya hanya sedikit gini, air ini misalnya air sudah campuran tadi cukup segini, sudah cukup, kita rendam gini. Sudah dibiarkan sekitar 2 jam. Ya. Sudah 2 jam. Apanya? Iya, sudah pakai air ini. Ini kan dicairkan menjadi 1 liter. 1 liter per 10 cc ya, 1 liter. Kemudian diambil secukupnya gini, direndam. Nah, kalau cuma sedikit kan 1 liter kan nggak habis, diambil sedikit taruh sini. Setelah 2 jam kita tanam di gelas bisa, di apa bisa, menggunakan tanah, pupuk kompos sama ini arang sekam tadi. Kokopit atau tanah itu 2 bagian, komposnya 1 bagian, ininya 1/4 bagian, kemudian dia tanam, ditancapkan sekitar 5 cm gitu, kemudian diupayakan untuk diikat ya supaya nggak gerak-gerak. Kemudian yang supaya maksudnya ditutup itu bukan bapaknya tetap tinggi, jadi ditutup terus ini diikat, di bawah diikat. Nah, ini nggak sedang tadi. Ditutup, diikat, kemudian di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari, sudah dibiarkan itu. Ini sudah enggak dikasih air. Enggak, ini airnya apa? Jangan terlalu basah ya. Kalau terlalu basah busuk. Jadi agak enggak sampai nyemek. Basah kental. Enggak sampai kempel malah agak-agak. Ya, pokok teles gitu. Kalau terlalu basah itu tadi apa? Busuk biasanya. Tapi enggak perlu disiram ya, Pak? Enggak, jadi sudah ditutup gini, rapat. Ini kalau sudah dirapatkan ya misalnya, nah ini diikat, sudah taruh tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari. Kita tumbuh sampai tumbuh daun. Paling cepat dari semua jenis tanaman paling cepat 2 minggu, paling cepat. Sudah tumbuh. Nah, biasanya kalau jeruk ini sekitar 3 atau 4 minggu udah keluar daun. Cuma ya jangan diutik dulu, karena keluar daun belum tentu keluar akar. Makanya kita biarin, jangan suka digerak-gerakkan, diangkat, dilihat-lihati gitu ya. Disayang-sayang. Karena nanti ketika akarnya baru keluar, diangkat-angkat, dieler malah putus. Nah, itu jadi dibiarkan sampai keluar. Nah, kita pakai gelas itu karena dia warna jernih, maksudnya biar mudah ngecek akarnya itu kelihatan nanti. Nah, di sana banyak, ada contoh di sana itu. Nah, sudah kelihatan akar banyak, baru ini bisa dilepas. Nah, dibiarkan sejenak tapi tetap di tempat teduh, baru dipindah ke polybag atau ditanam di tanah. Nah, kalau sebaiknya kalau orang kota sih paling kan di polybag yang agak lebih besar, tempatkan yang teduh dulu, begitu dia ada tumbuh, dia baru tempatkan di tempat yang dimana dikehendaki, baru boleh disiram. Itu kemudian nanti ini untuk olah-olah juga nih. Kalau beli yang ini kan 100 cc nih. Ini beli 50.000. Sama dengan ini 50.000, cuma ini setengah liter. Kalau itu ini 100 cc. Ini bisa dicairkan menjadi 10 liter air. Nah, nanti supaya jenengan pulang dari sini ini benar-benar bisa praktek, karena ini saya kira ibu-ibu pun kan dengan mudah ya nanam seperti tadi itu tidak terlalu sulit. Nah, tadi sudah saya bikinkan, ini cuma untuk 1 liter ya,
Jadi ini Itu cuma airnya, Bu. ini dicairkan dengan 1 liter air. Taruh aja di botol aqua ya, di botol besar lah. Nanti diambil secukupnya untuk ngerendam. Yang sisanya ya disimpan. Lain kali mungkin mau bikin lagi ya pakai air itu gitu. Jadi ini Satu sing katanya Pak, ya, untuk segini tadi ya itu bisa untuk berapa batang? yang mana? Sing 1 liter. Yang rendam. Anu lho, gelas aqua tadi loh. Ini. Nah, Ya ini tergantung isinya. Sama Isinya segini berapa berapa? batang gitu loh. sekali pakai Pak. Iya, Sekali pakai. Misalkan anu Pak Ndi. Kan hanya rendam ini mau dipenuhin penuh ya nggak apa-apa. Yang penting terendam itu sekitar segini. Mandi kalau batangnya kan segala jenis Wahyu. ini yang banyak kita mengendaki berapa gitu Ya. kita mulai Jangan diminum boleh. Boleh diminum. Kamu lagi apa itu nanti hasilnya mesti sama Ya dengan tetap induk sama, tetap sama gitu. nggak berubah karena dia kan dari batang bukan biji ya. Kalau biji itu bisa berubah, kalau batang nggak mungkin berubah. Sama dengan cangkok kan, cangkok itu kan buahnya kan nggak berubah. Nggak apa-apa. Berarti beli botol gini yang gede ya. Ya. Botol aqua itu Mandi diolasnya mboten saged, Pak. Tidak direndam. 2 Karena jam ini cair karena butuh besar boleh, kecil boleh, segitu gitu, segini-gini kan juga nggak apa-apa. sesuai selera, sesuai selera. Misal ini sampai ini masih bisa ya. Ini anggrek paling bagus. Dia untuk anggrek dalam 2 jam bisa tahu bedanya. Jadi antara bisa ditas ya. Enggak. 2 minggu sekali bisa. Artinya misal ada 2 anggrek yang sama-sama jelek gitu ya. Terus satu disemprot ini, satu enggak. Dalam 2 jam bisa dilihat daun itu berubah enggak. Khusus anggrek sakit atau anggrek sehat, Pak? sing punya anggrek. Anggrek sing daunnya itu agak kusam gitu. Layu, agak sakit. Tapi kalau untuk yang sehat, Ya tambah sehat. Tambah melebar. Tapi merangsang pembungaan Iya, ini merangsang pembungaan juga. Kalau biasanya kalau untuk tanaman buah, ini bisa untuk berbuah terus menerus. Jadi habis buah, selesai dipetik, semprot ini bunga lagi. berarti tidak disarankan untuk diminum berarti. Boleh. Lah nek terus berbuah ngono mau terus piye Jal? Akhirnya gak mau merangsang. Keluar akarnya Pak ya. Lah malah banyak buah jenengan. Lah nggih. Lah sambat tok punan. Wis loro ae ngoten kok. Masih satu ya tadi kalau jenengan punya tanaman di polybag banyak itu kan tiap hari mesti nyirami ya. Daripada nyiram tiap hari, sebaiknya dipasang kayak ini namanya ini stick drip. Ini juga produknya alumni sini. Kalau beli toko juga ada tapi sedikit beda. Di toko mungkin 2.000 kalau enggak 2.500 satu. Kalau ini 1.500. Kalau bedanya kalau yang di toko itu enggak ada ininya. Ini yang ini kan untuk kalau ketika tidak dipakai ya untuk nutup. Jadi kalau waktu pakai kan pakai ini, kalau nggak pakai ditutup. Tapi kalau yang produk di toko itu karena nggak ada untuk penutup ini akhirnya ya ditutup apa gitu. Kan ribet terus ininya kemana-mana. Nah ini di polybag dijajar-jajar, terus di sini taruh pipa, ini diincepkan di pipa grep, ini di polybagnya, ini ke atas nanti. Nah tinggal kita misalnya satu hari itu butuh air itu misalnya 200 mili misalnya hanya 1 gelas. Dibuka keran tuh kita coba dulu 200 mili itu kira-kira berapa menit. Kira-kira misalnya 10 menit sudah 200 mili ya berarti kita setiap menyiram hanya buka itu 10 menit tutup. Kesini dipencet. Ternyata
itu untuk nutup. Ya. Disebul. Kene balon. Simbahing ini. Keperasan mesti busuk. Gula. Pemanis buatan ini loh. Kalau lagi Ya memang manis. Kayak aku. Manis buatan kan pengganti gula. Yakin manis? Manis. Pengganti gula ini. Legi. Manis entek. Manis. Nah, pahitnya kayak ri, tapi manis. nah ini contoh yang berakar ya. Tinggal tunggu agak banyak baru ini dipecah baru dipindah. Daunnya dijemur kayak teh itu ya dibuat pengganti gulanya. Anu Pak, dikeringkan gitu. Iya. Ini ya hasil stek. Ben enggak umbas ben enggak umbas gula pas laras kan. Ini masuk Indonesia tahun 80-an. Harusnya tanaman Berarti bareng luar. dengan saya Pak ini. Bareng. Manis kan? Seumuran. Masuk dunia, ini masuk Indonesia. Kalau ini memang tinggal berapa hari ya, tinggal kalau nyemprotnya ya tahu.
Tergantung kondisi, tergantung kelembapan. Jadi kita ada BKM Tuna Sejahtera.